Rombongan pendekar silat melakukan aksi konvoi hingga bentrok dengan perguruan pencaksilat lain di sepanjang jalan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tidak hanya itu, pelaku yang membawa senjata tajam juga bentrok dengan warga. Inilah video amatir yang merekam aksi konvoi sejumlah oknum pendekar silat di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan membawa atribut perguruan pencak silat, mereka memenuhi jalan hingga menyebabkan warga terganggu. Saat di Jalan Raya Mojo Kraprak di Kecamatan Tembelang, pelaku bentrok dan membuat onar dengan warga. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat. Petugas berhasil mengamankan beberapa peserta konvoi, termasuk sudah memeriksa sejumlah saksi dan panitia penyelenggara halal bihalal perguruan silat tersebut. Bro, iya ya. Atributannya. Polisi menangkap Yogi Isnandar, pelaku pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin di Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Pria berusia 38 tahun itu diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Purwakarta pada 6 April 2026 saat berusaha melarikan diri di wilayah Sagalehareng, Subang. Ia dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena melakukan perlawanan saat penangkapan. Dari hasil pemeriksaan, Yogi diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang pernah dipenjara pada 2007 selama 3 tahun. Dalam kasus ini, ia berperan memukul korban menggunakan bambu sepanjang sekitar 35 cm yang menyebabkan luka fatal hingga korban meninggal dunia. Setelah kejadian, pelaku sempat berpindah-pindah lokasi persembunyian, termasuk bersembunyi di kawasan hutan di Desa Cimahi sebelum akhirnya tertangkap. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada 4 April 2026 saat korban, Dadang, tengah menggelar pesta pernikahan anaknya. Insiden bermula dari aksi pemalakan oleh sekelompok pria yang meminta uang di lokasi hajatan. Permintaan awal sempat dipenuhi, namun pelaku kembali meminta tambahan uang untuk membeli minuman keras. Karena permintaan tersebut ditolak, para pelaku diduga mengamuk dan melakukan pengeroyokan di depan para tamu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar, namun akhirnya meninggal dunia. Polisi menyebut jumlah pelaku sekitar 10 orang dan masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Punten di telinganya. Yuk, ganti ya. Sini. Nah, ulah lawan ke petugas, bager ke petugas. Ayo. Dorong. Buat yang kamera udah sampai sini aja ya. Ya Pak. Saya ucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar, Reskrim Polda Jabar, kemudian jajaran Resmob, kemudian Kapolres Purwakarta dan Reskrim Polres Purwakarta dan Resmobnya. Saya ucapkan terima kasih yang telah dengan cepat menangkap pelaku pemukulan yang berakibat kematian Pak Dadang yang hajatan di Desa Kertamukti, Purwakarta. Semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi dan semoga kita semua siaga dalam setiap saat agar peristiwa kriminal tidak terjadi di Jawa Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
yang saya hormati rekan-rekan media, baik cetak, online, maupun TV. Pada kesempatan sore ini, kami dari Polres Purwakarta akan merilis kasus perkembangan kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Polres Purwakarta dan Jantaras Diskrimum Polda Jabar berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 sekitar pukul 15 WIB di wilayah hukum Desa Kertamuti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Adapun kronologis peristiwa tersebut, yaitu peristiwa tersebut terjadi di halaman rumah korban atas nama almarhum Dadang yang saat itu sedang melaksanakan acara pesta pernikahan anaknya dengan hiburan organ tunggal. Hadir dalam acara tersebut yang sudah dalam pengaruh minuman keras meminta sejumlah uang yaitu 500.000 kepada pemangku hajat untuk tambahan membeli minuman keras. Permintaan tersebut sempat ditanggapi oleh penyelenggara dengan memberikan uang sebesar 100.000. Namun ditolak oleh pelaku karena dianggap kurang. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, kemudian pelaku membuat keributan. Korban yang melihat kejadian tersebut keluar dari rumah dan menegur pelaku, namun salah satu pelaku tidak terima dan kemudian mendatangi korban hingga ke halaman depan rumah dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban menggunakan sepotong bambu dan tangan kosong yang mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bakti Usada, namun pada pukul 15.20 WIB dinyatakan telah meninggal dunia. Adapun tersangka yang berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim dengan Jataras Polda Jabar dengan inisial YI 36 tahun Purwakarta yang melakukan penganiayaan terhadap korban meninggal dunia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ada, ya benar sekali, pelaku yang berhasil kita amankan ini merupakan residivis kasus curat ya, yang pernah dilakukan penyidikan juga di Polres Purwakarta pada tahun 2007 dengan vonis hukuman penjara 3 tahun. Pak, untuk sosok pelaku sendiri di lingkungan sekitar bagaimana sih Pak? Kesehariannya juga apa pekerjaannya? Ya, keseharian dari pekerjaan pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ya. Pak, saat acara apa ada izin dari kepolisian dan apa tidak ada petugas di lokasi Pak? Nanti kita akan lakukan cross check terhadap peristiwa tersebut. Keluarganya seperti ada rasa ketakutan terhadap pelaku ini untuk pengamanan keluarganya sendiri seperti apa nantinya Pak? Setelah peristiwa ini tentunya dari Polres Purwakarta berkomitmen memastikan keamanan terhadap pelaku. Mulai dari kemarin kita juga hadir turut membantu dalam proses pemakaman jenazah di wilayah daerah, dan kami dari Polres Purwakarta dan semua jajaran hadir. Ada wajib. Pak, terhadap pelaku ditembak orang. Ya, pada saat dilakukan penangkapan ada perlawanan ya, sehingga dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku. Pak, terkait untuk pelaku ini kan meminta nominal kepada korban, itu dia datang sendiri apa rombongan Pak? Datang ke TKP. Pada saat-saat itu memang mereka minum, ada beberapa orang yang kita sudah lakukan pemeriksaan juga sekarang. Kurang lebih sekitar 12 orang ya yang minum. Cuman yang melakukan pemukulan terhadap korban berdasarkan hasil alat bukti yang kami dapatkan yaitu hanya satu orang atas nama inisial Y. Pasca kejadian ini kan isunya